Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif Reno Susanto, CGP Angkatan 10, SDN 89 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 89 Singkawang, Bapak Ibu Guru SDN 89 Singkawang, serta peserta kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun susunan acara kegiatan hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan Kepala SDN 89 Singkawang. Dan kelima, penutup. Pembukaan. Untuk pembukaan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tuti. Dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang ketiga, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman. Kepada Bapak Rahman dipersilakan. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita berdoa. Kesempatan ini izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fin mikawfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq. Iftah li abwaab rahmatika dengan sunan nasran aziz warzuqna fanaqar rizqin
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfiru la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Ya Bashir ya Latif ya Khabir fanazzabat zulumat wa radhi bidrika murad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighra wa lidil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahyam amwat bi rahmatika rabbin. Allahumma lana haqqu haqqu wa inna mutabatil wa janabah. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fis rizqi wa tarhum maut ورحمتنا الموت مغفرة من الموت اللهم إنا نعوذ بك من الموت ونجاة من النار الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Keempat, sambutan Kepala SDN 89 Singkawang yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth SPDSD sekaligus membuka acara kegiatan ini. Kepada Ibu Elizabeth SPDSD dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 89 Singkawang, terutama sekali Bapak Reno sebagai CGP Angkatan 10. Alhamdulillah mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegiatan hari ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama di dalam kegiatan ini mudah-mudahan ya, di dalam kegiatan ini dapat kita menarik semua praktek baik maupun semua kegiatan yang dapat berhubungan dengan pembelajaran di sekolah kita, dan diharapkan juga dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita ini dalam kegiatan CGP Angkatan 10 yang dilaksanakan oleh Pak Reno itu dapat berbias dengan kemampuan dan kualitas semua rekan guru, terutama sekali dalam pembelajaran ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bersama-sama kita mendukung kegiatan yang berhubungan dengan CGP yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Beth. Yang kelima, penutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, maka berakhirlah acara kegiatan pembukaan hari ini. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya, penyampaian diseminasi aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Bapak Reno Susanto SPD. Kepada Bapak Reno Susanto dipersilahkan. Bu, izin menyampaikan materi Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat paginya ya Bu, masih semangat paginya, bukan selamat paginya, tapi semangat paginya masih. Ya Bapak Ibu, baik kita saja izin Bapak Kepala Sekolah. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif calon guru penggerak Angkatan 10 SDN 89 Singkawang. Kebetulan Kepala Sekolah Ibu Elizabeth SPDSD itu Kepala SDN 89 Singkawang, dan Bu Eli Marliati Effendi SPD PAUD, beliau adalah fasilitator kami, dan Bu Lizawati SPD yaitu pengajar praktik, dan saya sendiri Reno Susanto yang akan menyampaikan diseminasi hari ini. Izin ya Bapak Ibu, di sini saya bukan
menggurui Bapak Ibu, tapi saya juga belajar dan Bapak Ibu juga belajar. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, berbagi baik. Jadi saya dapat ilmu dari Ibu, dan ketika saya dapat ilmu dan saya juga bagikan ke Bapak Ibu. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu. Oke, latar belakang kegiatan ini yaitu ini merupakan bentuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Langkah ini untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru akan menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, biasanya kami ketika di dalam Zoom Meet atau pertemuan ini selalu dibuat kesepakatan kegiatan atau kesepakatan dulu. Oke, kesepakatan pertama yaitu semua peserta kegiatan memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika adalah salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, mengangkat satu tangan saat bertanya. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Jadi gembira, harus gembira dulu Bapak Ibu kita mengikuti kegiatan. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kami juga akan selalu ditanya seperti ini. Jadi sebelum dapat materi, kita akan ditanyakan dulu pertanyaan pemantik. Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju berdasarkan pertanyaan atau pernyataan di bawah ini. Yang pertama ya Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, ini jawabannya bebas ya Bapak Ibu. Yang kedua, memberikan hukuman dalam hal yang positif seperti membaca, menyanyikan lagu kebangsaan atau menyapu halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, setuju Bapak Ibu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, nanti kita akan bahas bagaimana memberi penghargaan. Apakah itu mendukung meningkatkan motivasi anak atau malah menurunkan motivasi anak? Nanti kita akan bahas ini Bapak Ibu. Materinya ada 6 Bapak Ibu, yaitu yang pertama nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan ketiga adalah keyakinan kelas. Dan keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan keenam adalah restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke materi pertama Bapak Ibu. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah, mohon izin ya Bapak Ibu. Oke, sampel saja Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu karena tidak. Oke, izin ya Bapak Ibu, saya kasih dulu. Izin Ibu. Oke. Tidak. Tidak Ibu. Oke, izin ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya Bu. Oke, kita akan baca dulu kasusnya. Coba buka. Ada A dan ada B. Anda, Bapak Ibu adalah A dan teman saya adalah B. Cobalah secari kertas atau tisu, tulislah seolah-olah ini adalah benda berharga Bapak Ibu. Dan jadi Anda dan teman Anda akan melakukan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ini Bapak Ibu kepalkan. Dan coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena itu pentingnya untuk kehidupan Anda atau kehidupan Bapak Ibu.
Oke, sedangkan tugas B yaitu rekan teman yaitu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar bersedia membuka kepala tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan dulu. Jadi Bapak kepala. Jadi seolah-olah teman di sebelah Bapak Ibu ingin membuka kepala tangan Ibu dan Ibu sekuat tenaga untuk mengepalkan ini. Jadi pertanyaannya akan di sini. Jadi Bapak Ibu bayangkan dulu di bawah ukal. Jadi teman Bapak Ibu ini mencoba ingin membuka kepala tangan Ibu. Oke, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukannya kegiatan 30 menit 30 detik. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah apakah teman Bapak Ibu membuka kepala tangan Bapak Ibu? Bisa tidak? Bisa tidak Bapak Ibu? Jika bisa itu mengapa? Jika tidak itu mengapa? Bisa tidak Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu sekuat tenaga dan tangan yang teman Bapak Ibu sedang mengintimidasi. Coba buka ini uangnya, tapi kamu harus buka. Bisa tidak? Itu kepercayaan Bapak Ibu. Jadi tergantung dari Bapak Ibu menjawabnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu menutup kepala tangan Bapak Ibu. Mengapa alas kita menutup kepala tangan kita? Yang ketiga yaitu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu yang megang kendali? Iya, diri sendiri. Jadi kita ingin tidak membuka ya kita sendiri yang megang kontrol. Khususnya tangan ini yang tidak mau bersedia atau tidak. Baik Bapak Ibu, ini adalah untuk pemahaman saja. Oke, yang kedua, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol atau perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini itu dibentuk, kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita mengontrol sendiri, kita suka atau tidak. Ketika guru, walaupun kita juga tidak tahu Bapak Ibu, ketika kita meminta anak, kamu tidak boleh melakukan itu. Kita belum tahu anak itu mau atau tidak mengikuti arahan kita, karena dia memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Di sini Bapak Ibu bahwa bentuk kontrol itu ada bentuk bujukan. Jadi misalkan, nah kamu kerjakan ini ya, itu belum tentu anak mau, karena dia belum bisa mengontrol dirinya. Tapi ketika itu anak mau, itu akan menjadi ketergantungan bagi dia. Jadi dia akan mengikut arah pendapat ibu gurunya, baru dia mulai mengerjakan tugas. Oke, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritis membuat orang merasa bersalah. Terdapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
mereka mengembang dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, itu tidak boleh misalkan, atau itu boleh atau tidak misalkan, boleh juga sebetulnya. Jadi kita biasanya kalau sudah ini untuk mereka bersalah, kita pesan halus saja. Jadi kita harus berteriak Bapak Ibu. Ini adalah miskonsepsi Bapak. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda atau kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini Bapak Ibu, stimulus, respon dan teori kontrol. Yang pertama adalah kalau stimulus respon itu adalah rangsangan ya Bapak Ibu, itu bersifat realitas atau kebutuhan kita semua. Sedangkan teori kontrol sama realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Belum tentu antara saya dengan Bapak Ibu sama kebutuhan kita. Misalkan saya butuh sebuah pulpen, tapi Ibu butuh sebuah buku. Itu adalah kebutuhan kita berbeda di teori kontrol. Sedangkan di stimulus, semua orang bisa milih yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini ya Bapak Ibu, jadi ada perbedaan sekali antara stimulus respon dengan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Yang ketiga adalah makna disiplin. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu, khususnya hukuman Bapak Ibu. Diane Gorsen dalam bukunya Restoration School Disciplines 2001, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Kita Bapak Ibu, untuk disiplin itu konotasinya sama dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seorang untuk menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah disiplin diri, inilah salah satu untuk kita mempelajari mengontrol diri Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menyikapi kita ketika kita menghadapi siswa. Jadi tidak harus hukuman Bapak Ibu, bisa dengan cara yang lain Bapak Ibu. Oke, yang keempat ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. D.N.A. Gorson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mula yang diinginkan. Ini adalah nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini? Atau kita lanjut Bapak Ibu? Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke. Ada 6 nilai institusi organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kita sudah memasuki kurikulum merdeka, yaitu ada 6. Yang kedua adalah 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Yang ketiga adalah IBO, Primary Year Program atau PYP. Bisa Bapak Ibu lihat Bapak Ibu. Yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dengan keterampilan hidup. Yang ke-5 adalah The Seven Essential Filters. Yang terakhir adalah The Few Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Ini adalah project nilai kebajikan. Salah satu peduli, rajin, keberanian, kebahagiaan, rasa hormat. Itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah menerapkan di sekolah Bapak Ibu tanpa kita sadari Bapak Ibu. Oke. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Oke, yang pertama adalah motivasi dulu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. D.N.A. Gorson dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal Bapak Ibu. Jadi salah satu motivasi manusia itu untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Contoh, ketika anak kan harus datang ke sekolah tepat waktu. Alasan anak ke sekolah tepat waktu pasti mereka akan bilang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kan datang sebelum jam 7. Begitu juga kita Bapak Ibu guru. Itu salah satu motivasinya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Salah satu tingkat motivasi yang pertama di sini adalah berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi ini adalah yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi contoh seperti ini. Ketika saya masuk setiap saat ada enggak penghargaan dia? Padahal itu tidak perlu Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke sekolah sebelum waktu itu adalah salah satu bentuk disiplin kita sendiri Bapak Ibu. Bukan untuk mendapatkan penghargaan. Biasanya ini adalah siswa. Jadi siswa ini biasanya kalau saya ngerjakan tugas awal, ada enggak penghargaan untuk saya? Pasti Bapak Ibu beri pujian, bagus seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka bisa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif.
Karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini mulai dari diri sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita datang awal ke sekolah, ini kena niat kita dari awal. Bukan kita ingin mendapatkan penghargaan. Jadi ini adalah nilai yang di poin ketiga. Oke, ini ada salah satu contoh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas guru tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu. Luar biasa. Bahkan dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Oke, tidak. Apa alasannya Bapak Ibu tidak? Apa alasannya Bapak Ibu tidak? Bisa? Iya benar, jelasannya tidak. Kenapa? Karena sikap Pak Seno ini ada mencerminkan mereka dia tidak menanyakan terlebih dahulu apa permasalahannya, langsung dengan menunjuk Iva untuk maju ke depan. Dan sini tidak sengaja ini menjatuhkan harga diri anak di depan karena teman-temannya tertawa. Menurut Bapak Ibu yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA ada sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Dan ini akan Bapak Ibu sendiri yang akan menjawabnya Bapak Ibu. Oke, ini kita pikirkan di dalam hati apa jawabannya. Ini adalah karena jawabannya ini ada bersifat terbuka Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu, oh saya yang benar, saya yang salah, tidak. Karena ini adalah tergantung dari jawaban kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu materinya, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gusen 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Celsong Gusen 1996. Program disiplin positif itu dinamakan dengan restitusi Bapak Ibu. Kata disiplin tanpa tambahan positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin juga bermakna positif bagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Baik Bapak Ibu, ada tabelnya Bapak Ibu. Ini tabelnya Bapak Ibu. Izin ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu, hukuman. Hukuman yaitu peramalan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau dihukuman. Mengapa dianggap identitas gagal? Sedangkan identitasnya itu adalah konsekuensi dan restitusi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan, artinya kita bisa memilih sendiri Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang hukuman pertama, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka yang pendek. Sedangkan restitusinya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah salah satu bentuk tabelnya Bapak Ibu.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, tolong jawab Bapak Ibu. Oke, dari hasil tadi disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Iya, kita kadang menghukum anak itu tanpa rencana, langsung saja, langsung. Jadi tanpa harus kita rencanakan. Sedangkan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di sini kita tidak melibatkan anak dalam bentuk hukuman. Artinya adalah dalam membuat keyakinan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya akan menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kita tidak menyepakati ke anak, tapi kita langsung menghukum. Jadi kita langsung hukum ini satu arah tanpa kesepakatan anak atau pengarahan dari pihak guru lain sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu tanpa kita sadari. Ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang yang menyakitkan, harus terjadi pada anak baik psikis maupun non psikis untuk jangka waktu yang lama. Hukuman dapat mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek pada awalnya. Tapi di sini anak akan menghargai disiplin. Anak belajar untuk mematuhi aturan. Di sini dari konsekuensi kita biasa buat kesepakatan dulu dengan anak, tapi tanpa menyakiti anak baik fisik maupun non fisik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Oke, itu dengan Bapak Ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Baik, ini jawaban Bapak Ibu. Iya, yang pertama adalah konsekuensi, betul Bapak Ibu. Yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga adalah konsekuensi. Yang keempat hukuman. Benar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawabnya. Artinya ketika kita dalam memahami, kita sudah paham mana konsekuensi dan mana hukuman. Oke, hukuman dan penghargaan. Di sini nanti yang akan tadi hubungan mereka apakah itu baik bagi anak. Aviacon dalam Funis by Reward 1903 wawancara SD Annual Conference Maret 1990 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar diri sendiri adalah penghargaan sesungguhnya Bapak Ibu. Ketika dia belajar sendiri dalam prosesnya itu merupakan penghargaan bagi anak. Kohn selanjutnya juga mengemukakan bahwa beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang Bapak Ibu. Tanpa kita sadari ketika kita memberi penghargaan rupanya itu sama dengan menghukum seseorang Bapak Ibu. Ini adalah salah satu dari contohnya, yaitu contohnya adalah dihukum oleh penghargaan. Contohnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Iya, itu pasti ada sebagian orang akan iri. Contoh seperti misalkan saya diberi penghargaan. Oh, ibu bilang, Pak Reno terus yang diberi penghargaan, Kak kita kapan?
Kayaknya ada main-main ini Pak Reno nih, kok dapat penghargaan terus seperti itu. Makanya ada rasa iri Bu. Jadi maka ketika orang diberi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang kedua contohnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yaitu murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini akan menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi dari awal kita ingin memberikan mereka, diam saja dulu, biar mereka bereksplorasi, biar mereka meningkatkan kreativitasnya. Ketika kita sudah memberitahu, mereka pasti akan berlomba, dan itu pasti mereka akan sebagian akan, saya tidak akan menang. Yang itu pasti yang menang, seperti itu. Itu biasa mematikan kreativitas anak. Belum tentu yang pandai itu bisa menang seperti itu. Ketika mereka sudah memang tidak kita beritahukan tentang penghargaan, mereka akan berlomba membuat sebaik mungkin kreativitas mereka. Yang ketiga, materi ketiga yaitu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa di sini dibuat keyakinan? Kenapa tidak dibuat peraturan kelas? Karena kalau keyakinan ini bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan situasi. Misalkan dalam sebulan sekali, 2 minggu sekali ingin kita rubah, boleh Bapak Ibu. Berbeda dengan peraturan konkret Bapak Ibu, tidak bisa. Dan itu adalah lebih rinci. Dan itu berbeda sekali. Dan anak ketika sudah mendengar peraturan, mereka sudah takut dulu. Berbeda dengan keyakinan. Itu akan mereka, oh itu ya keyakinan seperti itu. Kalau sudah mendengar peraturan, mereka sudah takut dulu. Oke, yang kedua adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua ada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas sentiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk positif maksudnya adalah kalimatnya harus lebih positif. Dan ketiga, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Cukup 3, 4, 6, jangan 100 Bapak Ibu, terlalu banyak. 10 aja anak belum tentu hafal. Kita buat sederhana, paling minimal 5 atau 6 lah. Yang buat tapi pun dengan kata-kata positif Bapak Ibu. Keyakinan yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya adalah ketika yang kita terapkan di dalam kelas itu memang yang sering terjadi Bapak Ibu. Dan yang terakhir selanjutnya, semua warga kelas hendaknya bisa berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat Bapak Ibu. Jadi yang buat keyakinan kelas itu bukan kita, tapi siswanya yang buat Bapak Ibu. Kita hanya mengkoordinir. Nanti saya contohkan saya berkeyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, prosedur pembuatan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi minta anak untuk menuliskan sendiri Bapak Ibu. Ketika anak-anak kelas besar dituliskan sendiri, boleh dengan kertas kecil. Ketika dia malu menulis, tempel. Atau anak suruh menulis di papan tulis. Jadi suruh anak sendiri. Kita hanya mengarahkan, melihat dulu sebagai seberapa nanti mereka menulis keyakinan mereka. Kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Ya, kita tuliskan mereka. Kalau kita kelas besar, mereka sudah langsung saja menulis. Mungkin di kelas kecil ya, mungkin kelas kecil bisa saja. Di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat. Iya, jadi ketika di papan tulis, anak yang lain bisa melihat, oh si A nulisnya ini, si B nulisnya ini.
Yang ketiga, susunlah keyakinan sesuai dengan prosedur pembentukan kelas. Setelah itu sudah semua menulis, barulah kita buat Bapak Ibu. Dan gantilah kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif itu kan, jangan lari di kelas atau koridor. Kata diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata berlari dan jangan itu ganti berjalan Bapak Ibu. Jadi lebih positif. Jadi kalau jangan itu kan melarang. Oke. Yang selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ketika sudah, kita tinjau. Tanya anak, sudah yakin dengan kesepakatan atau keyakinan kelasnya? Tinjau lagi ke anak. Jadi anak yang mau berpernyataan, sudah Bapak, misalnya sudah Ibu. Setelah itu, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Jadi boleh Bapak Ibu buat mereka melakukan tanda tangan. Dan selanjutnya keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi setelah selesai Bapak Ibu buat, tinggal Bapak Ibu tempel yang mudah dilihat oleh anak. Ya, ini contoh salah satu keyakinan kelas Bapak Ibu di kelas 1. Sebenarnya kita 1 ada kelas 5, ada kelas 7. Ini merangkap Bapak Ibu kelas tingginya, kelas rendah, dan di SMP. Yaitu yang kelas 1 adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Misalkan setiap anggota kelas perlu senang. Ini di kelas 1. Jadi buat positif. Jadi jangan lari di teras. Yang 1 jangan Bapak Ibu. Karena kan kata poin negatifnya harus dihilangkan Bapak Ibu. Oke. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang A, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang B-nya, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, dan tugas murid. Ada contohnya Bapak Ibu. Dan kebetulan saya buat ketika melaksanakan tugas Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Padahal kali ini adalah tugas dari awal Bapak Ibu. Oke, ini kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti ini Bapak Ibu. A, sikap positif tampak seperti. Pertama, menyapa guru dan teman, tampak Bapak Ibu. Kalau sedangkan tampak acuh tak acuh guru dan terhadap guru dan teman, itu tidak tampak Bapak Ibu. Lalu yang tampaknya datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya seperti datang terlambat. Ini sikap positif dulu Bapak Ibu. Dan sikap yang pertama adalah memakai seragam sesuai jadwal. Dan tidak tampaknya adalah memakai seragam sekolah tidak sesuai. Yang selanjutnya adalah ini, tampak atau tidak tampak adalah percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Pertama yang tampak adalah tampak seperti menghormati orang lain. Tidak tampak seperti tidak menghormati orang lain. Jadi kebalikan ya Bapak Ibu. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Tidak tampaknya adalah berbicara dengan kasar Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk tadi tampak kegiatan pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau kita lanjut Bapak Ibu? Ini ada kegiatan. Lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Ibu. Mana dia minta nih ya Bapak Ibu? Izin mic-nya tadi, oke. Oke, izin ya Bu. Pertanyaannya adalah Pak Reno, kalau yang Pak Reno buat itu kan keyakinan kelas, yang biasanya itu kan kesepakatan kelas, ada kebedaannya? Itu aja Pak. Kesepakatan dan keyakinan itu hampir mirip Bu. Jadi kesepakatan itu dari keyakinan kita buat bersama-sama. Artinya itu namanya jadi sepakat. Setuju kalian dengan ini? Berbeda dengan peraturan Bu. Kalau peraturan ini ditekankan aturan. Jadi harus seperti itu. Jadi artinya keyakinan dan kesepakatan itu mirip Bu. Mirip. Itu adalah meyakinkan. Kecuali aturan Bu, aturan kelas. Itu kalau aturan kelas itu menekankan kita harus taat benar-benar pada aturan tersebut. Jadi kalau keyakinan itu ada nanti kesepakatannya Bu. Jadi dari keyakinan ini namanya kesepakatan. Sudah yakin dengan yang telah kita buat, kita bilang yakin
barulah mereka jadilah sebuah keyakinan dan kesepakatan kelas. Ada pertanyaan Bu? Iya. Satu lagi Pak, karena disampaikan oleh Pak Reno tadi selalu mengatakan tidak boleh menggunakan jangan kepada anak-anak. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak supaya apa yang ingin kita sampaikan tanpa menggunakan kata jangan tadi itu. Iya, memang kata jangan konotasinya negatif ya Bu. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai guru mungkin lebih menekankan anak sebenarnya, lebih paham kata jangan itu kan tidak sebenarnya tidak. Tapi di sini adalah bagaimana pemahaman anak dulu ketika mereka misalkan contoh jangan berjalan lari di koridor. Jadi kita kan berjalanlah di koridor atau teras seperti itu, kata biar lebih sopan sedikit sebenarnya bahasanya ketika anak nyampe oh seperti itu. Kebiasaan kalau kata jangan ini seolah itu terlalu kejam buat anak. Jangan. Jadi anak kalau sudah kata jangan itu seperti kejam buat anak. Tapi ketika kita berjalanlah di koridor sesuai atau berjalanlah dengan mengetuk pintu sesuai dengan mengetuk pintu ketika masuk kelas misalkan. Atau lebih sederhana seperti ini kalau terlambat ke sekolah ya kan. Jangan datang terlambat, itu kan berarti sudah penekanan, berarti telah termasuk biasa anak sudah masuk ke dalam aturan. Tapi kita berkesepakatan adalah datang tepat waktu ke sekolah. Jadi pembahasannya oh seperti ini. Jadi ketika anak bahwa ada bahasa yang lebih lembut daripada kata jangan seperti itu Bu. Jadi mungkin kita seperti itu. Jadi tadi kami buat saya bilang gunakan kata untuk jangan, karena itu konotasinya negatif. Tapi kita kembali lagi ke anak. Biasanya anak lebih terbiasa. Tadi kesepakatan saya buat, saya sudah nyampaikan Bu, mohon maaf, saya sudah nyampaikan anak untuk jangan menggunakan konotasi negatif. Tapi kenyataan karena mereka sudah melekat kata jangan, ya mereka tetap menggunakan kata jangan. Tapi dari kata itu kita pilih yang mana yang mereka bisa kita gunakan jadi konotasi positif untuk kesepakatan kelas. Tapi mereka ketika menulis kata jangan, kita kembalikan lagi bahasa positifnya seperti ini bisa diterima. Jadi ketika mereka bilang oh baik kita lakukan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bu? Mungkin jika kurang tepat mohon maaf ya Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu, Bapak Ibu? Iya. Mungkin boleh bertanya Bapak Ibu. Pak Reno. Iya siap Bu. Bukan pertanyaan tetapi mungkin lebih masukan ya. Iya siap Ibu. Begini, selama ini pembelajaran tentang disiplin kepada anak-anak itu kan udah lama ya. Iya, cara kita memberikan disiplin kepada anak-anak itu udah mendarah daging begitu iya, kan ya. Tetapi untuk mengubahnya itu kan tidak bisa secara drastis seperti kita membalikkan telapak tangan ya, perlu waktu. Dan untuk kan kelas-kelas rendah oke lah, tetapi pada saat kelas-kelas yang udah tinggi, kelas 4, kelas 5 yang sudah terbiasa dengan gaya kita yang lama itu mungkin perlu waktu oleh guru maupun kita semuanya itu cara pelan-pelan kita menyampaikan kepada anak bagaimana keyakinan-keyakinan seperti yang Bapak sampaikan itu untuk dapat diterapkan di sekolah kita. Itu aja Pak. Ya, Pak. Baik Ibu, betul Ibu, karena memang ketika anak sudah mendarah daging dengan hal perilaku itu memang sulit bagi kita ingin mengubahnya. Bertahap Bapak Ibu, memang kita perlu proses. Yang mungkin di kelas 1 mungkin masih mudah karena dia sudah masih masa transisi dari TK ke SD. Jadi mereka masih polos dalam arti. Tapi ketika anak sudah kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 betul kata Ibu, mereka sudah mendarah daging dan perlu memang usaha Bapak Ibu, kita sebagai guru proses untuk meyakinkan anak. Karena juga tidak tahu bagaimana kita mengajarkan anak untuk berbahasa atau berkomunikasi yang positif yang baik ke anak. Karena anak biasanya kalau dia ngomong juga kita juga tahu lumayan kasar biasa terhadap guru pun suka seperti itu. Makanya kita buat kesepakatan seperti itu adalah bagaimana dia untuk menjaga dirinya dulu.
menaati atau tidak keyakinan yang telah dibuatnya di sendiri. Jika tidak, apa yang salah pada diri anak atau apa yang salah pada diri kita sebagai seorang guru? Seperti itu, Bu. Mungkin terima kasih, Bu, atas masukannya, Bu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan boleh, Bu. Ada masih 3 topik pembahasan ya kita, Ibu ya. Ini contohnya, Bu. Saya tadi mencari kata siswa tidur itu bingung tidak tidur saat belajar. Karena ada siswa saya kemarin itu tidur, Bu. Asal jadi maka dibuat kesepakatan untuk tidak tidur di dalam kelas. Kalau dibilang jangan nanti melarang anak ya kan. Tidak makan di saat belajar. Khususnya ini adalah makan di saat istirahat, Bapak Ibu. Iya, sama sebenarnya, Bu. Oke. Cobalah baca buku, tak usah ibu-ibu mau ngisi rapor. Masih, cobalah 3 kali tu. Cobalah saja. Oke. Ini salah satu nanti masuk ke materi ini, Bu. Posisi kontrol guru. Jadi yang kemarin kita kan ada PMM yang kemarin kita isi di PMM ya. Itu masuk nanti, Bu. Ada materinya 5 posisi ya. Sama, Bu. Tidak bukan artinya kita ini manusia makhluk sosial dan tidak semua guru memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi kecuali mereka memang benar-benar diberi seperti itu. Khusus mereka biasanya itu di pelayanan autis itu memang benar-benar diberi kesabaran yang lumayan tinggi. Dengan kita di sekolah negeri ini memang butuh proses bagaimana mengontrol emosi, Bapak Ibu. Nanti itu masuk nanti ada di bahasa kelima, Bapak Ibu. Nanti itu akan kita bahas di situ ya, Bapak Ibu. Benar sekali, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Dan keempat, kesenangan, fun. Dan kelima, penguasaan atau power. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yaitu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan biologis. Sedangkan untuk fisiologis ini adalah kebutuhannya lah kesehatan, rumah, makanan. Sedangkan biologis adalah bagian dari reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan atau perasaan aman. Ini adalah kebutuhan utama, Bapak Ibu, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini biasanya anak, Bapak Ibu. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberikan penerimaan kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa dari bagian suatu kelompok. Ini adalah biasanya kasih sayang dan rasa. Anak kadang-kadang ketika kita memperhatikan dia, anak itu mulai bertingkah. Itu artinya ketika anak sudah mulai bertingkah dan kita mulai bertingkah, artinya dia adalah rasa diterima. Oh, saya ini diperdulikan rupanya masih. Dan rasanya ada kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Tadi yang Bunila bilang ketika anak Bapak Ibu suruh baca dia tidak baca, itu artinya mereka ini pengen diterima, Bu. Jadi pengen diingatkan. Kalau kita mengingatkan, artinya pengen diterima bahwa mereka adalah menjadi seperti suatu kelompok, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Di sini adalah penguasaan, adalah pengakuan. Oh, si A itu bagus, luar biasa, juara 1 tolen. Itu artinya adalah pengakuan bahwa dia diakui kemampuan dia. Jadi seperti itu. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contoh kebebasan. Si A sedang belajar bermotor, oh bisa. Artinya itu kebebasan dia. Misalnya, jadi dia mencoba-coba, wah bisa ya sang saya makai motor. Misalkan seperti iya Bapak, itu kebebasan anak dalam menginginkan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan rasa senang. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini Bapak Ibu, ini biasanya ketika anak dalam belajar ini kadang ada anak bermain sendiri. Ini memang mereka memang kebutuhan untuk merasa senang Bapak Ibu. Itu dalam belajar itu. Kadang-kadang mereka mungkin terganggu atau mungkin mereka bingung. Makanya ini perlunya penguasaan 5 kebutuhan dasar manusia yang memang perlu kita pahami dulu Bapak Ibu. Yaitu di sini Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus untuk pikiran, tempat menyimpan gambar representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutkan seperti macam sebuah album Bapak Ibu, kayak mungkin portofolio Bapak Ibu. Jadi adalah berisi tentang gambaran representasi dari semua yang apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini tadi Unila bilang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang tadi. Oke, ada kasus yang pertama ya Bapak Ibu ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Bu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Kasus yang kedua, Anton jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anton seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anton di pembelajaran jarak jauh. Bila kita adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anton? Mengapa? Oke Bapak Ibu, jika kita sebagai kepala sekolah ini Bapak Ibu, apa yang harus kita terapkan Bapak Ibu? Mungkin ya, langkah pertama yang pasti adalah memanggil kedua anaknya. Ya, kita tanyakan dulu mengapa dia berkata seperti itu di dalam grup. Jika sudah kita panggil orang tuanya, karena dalam belum tentu orangnya tahu anaknya menggunakan media sosial itu berkata seperti ini. Jadi kita kompromikan, panggil. Lalu hadapkan lagi dengan wali kelasnya juga. Jadi kalau di SD kan mungkin yang paling aktif adalah guru kelas, rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua. Kalau di SMA itu pasti dia punya bimbingan konseling. Kalau kita kan tidak ada. Jadi kita hanya memang berhubungan di situ saja. Dan ini pernah kita bahas. Jawaban berbeda tiap masing-masing karena tiap tingkatan beda. Ketika kami ditanya apakah tidak ada guru konseling, bimbingan konseling di SD? Kami bilang tidak ada. Dan ketika ada kasus yang menangani adalah wali kelasnya, guru kelasnya, jika tidak mampu akan bersama dengan rekan guru. Dan jika tidak mampu lagi, barulah ke kepala sekolah. Kalau mereka kan tidak, mereka mulai ke guru kelasnya dulu, ke wali kelasnya, langsung ke BK. Di BK mulai mereka biasa langsung ke siswaan. Dari kesiswaan barulah ke kepala sekolah. Mereka prosesnya lumayan panjang. Ini untuk ini. Jadi Bapak Ibu, bisa kita dari awal dulu memanggil anak tersebut. Mengapa dia seperti itu? Kalau biasa kita ngape dia nokan dia toilet ini. Oke. Program disiplin positif yang berpusat pada murid. Posisi kontrol ini posisinya berpusat pada murid.
yang dikembangkan oleh Dine Kosen dengan pendapatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini ada di FMM Bapak Ibu. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen bersimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 ya Bapak Ibu. Oke, yang penghukum yang pertama adalah seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum sentiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dan dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Penghukum nadanya itu suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Hasilnya dari ini adalah kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu gurunya akan segera menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mudah tidak ada kejadian di sekolah kita Bapak Ibu. Karena ini pernah pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah ketika saya sebelum di sini saya pernah mengalami. Memang benar Bapak Ibu, dicucuknya dengan paku Bapak Ibu. Saking dia emosinya. Itu pernah kejadian Bapak Ibu. Jadi semoga di sekolah kita ini tidak pernah kejadian Bapak Ibu. Oke, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, seperti itu. Pembuat rasa bersalah nadanya itu memelas, halus, sedih, bahkan bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Biasa kita sering sebenarnya ini Bu, biasanya kita buat anak rasa bersalah. Karena ketika anak kadang sudah melanggar aturan yang lebih, biasanya seperti ini. Biasanya bahasa ada Melayunya, kau ngapain no? Seperti itu. Itu adalah bahasa buat anak berasa bersalah sebenarnya Bapak Ibu. Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengucapkan Bapak Ibu gurunya. Kadang-kala sikap ini lebih berbahaya sebenarnya Bapak Ibu dari sikap penghukum. Karena emosi anak itu tertanam rapat di dalam hatinya Bapak Ibu. Bahkan murid itu menahan perasaannya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Oke, yang lainnya adalah posisi adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid menjadi persuasi, pendekatan Bapak Ibu. Posisi teman pada guru biasanya bersifat negatif atau positif. Positifnya di sini ada berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Humor mempengaruhi siswa. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantu Bapak, bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Kalau dalam negatif ini biasanya anak ketergantungan Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi lebih dekat dengan anak ketergantungan. Dalam teman ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh mereka merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif Bapak Ibu. Hanya saja di sisi negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ada sedikit buruk, baru ibu nana ayah buruk, kapan mau selesainya? Bentar-bentar buruk. Oke, yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Bahasanya biasa, peraturannya apa? Atau juga apa yang telah kamu lakukan? Pemantau nadanya adalah suaranya datar, biasa saja, bahasa tubuhnya formal. Sedangkan pada hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Dan terakhir adalah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu. Ini manajer yang terakhir. Ya, yang kelima manajer. Itu posisi terakhir adalah manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata yang biasa diucapkan adalah apa yang kita yakini. Ini kembali lagi ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ketika anak-anak melanggar peraturan. Lalu apa kamu yakini? Di sini manajer juga bisa menjadi seorang teman atau pemantau Bapak Ibu. Di sini mereka jadi manajer ini bisa sesuai dengan situasi. Jadi tidak harus manajer ini bisa menjadi siapapun. Jadi bisa memantau, bisa menjadi teman. Dia mengikuti situasi kondisi pada saat itu. Jadi jika dia sebagai manajer saat itu, ketika dia sebagai teman, ya sebagai teman dia pada saat itu. Manajer nadanya suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Fokusnya adalah fokus pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Ini pada posisi kontrol, yaitu pada manajer. Ada 5 yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contohnya Bu Brahma. Guru berkata, penghukum menghadik menunjuk-nunjuk. Lalu membuat orang bersalah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Lalu yang teman yaitu adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ketika guru sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, ini sebagai apa posisi counternya? Saya saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum, teman, membuat rasa bersalah, atau manajer atau pemantau Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, iya betul. Aku tidak pernah benar melakukan ini. Aku tidak pernah benar melakukan ini. Apa Bapak Ibu? Bersalah. Oke. Ayo lakukanlah demi Bapak Ibu. Apa Bu? Apa? Iya, teman. Yang keempat, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman? Dia ada 5 Ibu, 5 posisi kontrol gurunya. Oke, bagian kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Ya, manajer. Oke, ini jawaban Bu. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah Bapak Ibu, membuat anak orang susah. Aku tidak pernah melakukan ini. Jadi penghukum. Anak kita berhukum kan dia mana? Saya tidak pernah melakukan ini Bu. Lalu kita dihukum. Jadi ayolah lakukan demi itu ya teman. Yang empat, apa kamu dapatkan stiker hari ini? Ada pemantau Bapak Ibu. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini adalah manajer. Ya, kata manajer itu biasanya lebih fokus pada akhir. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Oke, ini yang penting Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Kemarin kami sudah buat video kasus segitiga restitusi. Diana Gursirat dalam bentuk restitusinya yaitu merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ini adalah segitiga restitusi Bu. Yang pertama yang kita lakukan adalah di sini yaitu adalah menstabilkan identitas. Di teori konturnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kata itu adalah melakukan menstabilkan identitas. Ketika Bapak Ibu memanggil anak dan Ibu akan berkata seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Atau kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Misalkan anak itu melanggar peraturan. Jadi kita ini. Setelah itu
lakukanlah validasi tindakan yang salah. Di teori kotornya lah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika dalam ini setelah identitas anak sudah menstabilkan identitas sudah, barulah kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak misalkan makan di dalam kelas, kita kan manggil, pasti kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau anak datang terlambat ke sekolah dan pagar sudah ditutup, kita kan manggil, dan pasti bapak ibu kita pernah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi jangan kita hukum dulu bapak ibu, kita tanyakan dulu alasannya. Pasti tidur kesiangan, kita tanya jam berapa tidurnya, misal apa yang dilakukan sampai tidur selarut itu, seperti itu. Boleh pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Boleh kata itu. Setelah itu kita tanyakan dan kita mendapatkan informasi dari anak, lakukanlah keyakinan. Jadi keyakinan yang telah kita buat, baru kita tanyakan. Itu di teori kotornya semua memiliki motivasi internal. Jadi kata keyakinan apa atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Biar anak mengulang lagi, karena kan dia buat keyakinan tadi atau kesepakatan di kelas yang dibuat. Jadi kita ingatkan dia apa keyakinannya, dia akan merasa, oh saya sudah melanggar keyakinan yang telah dibuat. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita tanyakan kembali ke anaknya. Jadi seperti ini dari segitiga restitusi bapak ibu. Kita mulai ketika anak misal contoh, ketika anak misalkan tidur di dalam kelas atau si pelas terlambatlah datang ke kelas, itu kita panggil dulu, kita menstabilkan identitas dulu pertama. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kita ingatkan dulu, kita seolah-olah dia itu oh iya saya bersalah, ya kan? Tapi kita hanya seperti itu. Jadi kita bukan menyalahkan kamu salah, tidak, tapi kita buat mereka dulu paham dulu kata-kata dari kita. Jadi setelah itu baru kita lakukan validasi. Validasi ini tentu kamu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Pastikan ada alasannya. Jadi kita tanyakan alasan mereka dulu. Mengapa? Oh, rupanya saya bangun kesiangan. Oh, mak saya, ibu saya tidak bangunkan saya tidur. Seperti itu. Setelah itu baru tanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang telah kita buat? Nah, kita ingatkan kembali lagi ke anak. Ketika anak sudah paham, mereka paham. Oh, mereka yang lakukan itu salah. Oke, ini bapak ibu tadi yang stabilkan. Katanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, seperti itu. Ini adalah validasi tindakan yang salah bapak ibu, yaitu katanya dah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, seperti itu. Ini adalah validasi tindakan yang salah bapak ibu. Ini yang ketiga tadi bapak ibu menanyakan keyakinan. Jadi di sini adalah kita menanyakan keyakinan. Pahami dulu, karena kita ketika mereka sudah tahu mereka alasan, kita tanyakan apa keyakinan yang telah kita buat bersama di dalam kelas atau di sekolah, seperti ini. Jadi mereka biar mereka menjawab. Jadi kita hanya tinggal mengingatkan mereka bahwa mereka beri paham. Berarti mereka menyadari bahwa saya bersalah dalam melakukan ini. Ayo bapak ibu, ada pertanyaan bapak ibu? Ini adalah contoh tadi bapak ibu, singkat ya bapak ibu, video kami membuat tadi pagi. Belum ya bapak ibu? Keyakinkanlah bapak ibu. Ini adalah keyakinan kelas bapak ibu. Kita melakukan berbagai kegiatan. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh kalian untuk ditaati bersama. Keyakinan kelas ini adalah bagaimana kita di dalam kelas itu menaati keyakinan yang telah kita buat. Artinya adalah kalian akan membuat keyakinan kelas dulu. Kalian akan memberikan pernyataan keyakinan kelas kalian masing satu anak tuh satu. Silau, ya silau, sorry. Ya, kenapa? Ini kedengar? Oke. Ya.
Ya Bapak Ibu, kita buka dulu. Ya, satu anak saya panggil satu-satu Bapak Ibu. Jadi mereka menuliskan sendiri Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang menuliskan. Ya, mereka menuliskan sesuai dengan urutan. Jadi nanti akan penuh semuanya keyakinan kelas yang mereka buat. Ya, sebelah kiri Bu. Karena kita juga tidak memaksakan anak untuk menulis seperti ini. Iya, kedengaran suaranya lagunya Pak. Ini ya Bapak Ibu ya. Bisa percepat ya Bapak Ibu. Biar nanti seperti ini Bapak Ibu. Anak sudah mulai menulis Bapak Ibu. Ya walaupun ini seperti yang ada naik ke atas, ada turun ke bawah, ya tidak masalah. Yang penting anak harus menuliskan sendiri kesepakatan yang mereka buat Bapak Ibu. Bukan kita. Ini Bapak Ibu. Jadi mereka harus tahu dulu ketika sebelum maju mereka harus punya dulu apa yang ini diinginkan. Sudah semua tadi itu Bapak Ibu. 31 keyakinan kelas. Dari 31 ini kita akan padatkan atau kita akan perkecil agar kesepakatan kelas itu dapat kita jalankan bersama. Baik. Kita. Oke, yang pertama apa? Sama-sama nanti kalian buat. Ya di sini anak aja yang menyebutkan, kita hanya tinggal mengingatkan saja Bapak Ibu. Tempat waktu. Membuat sampah di tempatnya. Oke, yang kedua apa? Membuat sampah di tempatnya. Ya, membuat Sampah. pada Ibu ini. apa lagi? Ya. Boleh tidur di saat belajar. Oke, cukup 5 atau tambah lagi? Tambah lagi apa? Kalau pikir bagaimana? Ya, pikir. Saya tanyakan lagi ke anak biar cukup atau tidak, dan keyakinan apa boleh kita ingatkan lagi yang bersifat positif, yang sederhana saja Bapak Ibu. Ada lagi tambahkan? Oke, ada ditambahkan? Oke. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, apakah ini yang kalian buat setuju atau tidak? Ini tanyakan lagi setuju atau tidak, karena kan dia buat kesepakatan. Ini adalah kesepakatan yang akan kita buat bersama. Dan Bapak harap kalian bisa menanti kesepakatan yang telah kalian buat. Bisa? Jika waktu-waktu nanti ada perubahan, kita akan merubah atau meninjau ulang keyakinan atau kesepakatan kelas ini bersama-sama. Baik? Oke, yang pertama kita dulu. Yang pertama kalian kesepakatan ini keyakinan kelas apa? Ya, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Oke, baik. Oke, itu Bapak Ibu. Demikianlah penyampaian dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu ingin bertanya Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu, silakan Bu. Oke, Ibu Eli, silakan Ibu Eli. Oke. Iya, siap. Terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Siap ya Bu. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan Iya. itu 5 posisi kontrol. Iya, betul. Ya. Dari 5 posisi kontrol itu Pak, Iya. yang mana yang baik bagi seorang guru? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari 5 yaitu yang pertama penghukum, yaitu rasa bersalah. Teman, yang keempatnya itu adalah pemantau, yang keenam manajer. Dari sekian itu, yang baik seorang guru adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan posisinya di suatu situasi tertentu. Ketika dia anak melakukan kesalahan, oh ini melakukan seperti ini, kita bisa jadi teman dia. Bisa juga jadi pemantau, bisa juga sebagai manajer. Manajer kan bahasanya tadi datar, halus. Bahasanya juga sama. Apa yang kita yakini, jadi kita menanyakan kembali. Jadi bukan sebagai penghukum. Jadi kalau usahakan jadi kita sebagai posisi itu penghukumnya yang jangan sampai ada Bapak Ibu. Usahakan itu adalah sebagai teman. Pembuat rasa bersalah mungkin disituasikan saja Bapak Ibu. Ketika benar-benar kita kecewa dengan anak tersebut, kita buat mereka dengan rasa berat tapi dengan bahasa yang lembut Bapak Ibu. Kalau untuk saya adalah sebagai manajer, posisi yang baik kita sebagai seorang guru. Baik, mungkin ada yang ingin menjawab yang lain Bapak Ibu, ingin menambahkan boleh. Oh iya Bu Erna, silakan Bu Erna. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan bertanya, apakah dalam memberikan penghargaan bagi murid ada dampak positif dan negatifnya? Oke, apakah dalam memberikan penghargaan murid ada dampak positif dan negatifnya? Oke, sebenarnya ada dampak positif sebenarnya Bu. Ada dampak positifnya adalah sebagian anak ketika mendapat penghargaan itu kita beri penghargaan, motivasi mereka akan lebih. Tapi di sisi negatif adalah bukan di anak itu. Di anak itu sendiri kalau di itu adalah mereka akan lebih sempur biasanya. Mereka akan lebih, aku lebih pintar dan kalian seperti itu. Ketika mereka mendapat penghargaan, misalnya dari juara 1, kita kasih penghargaan, pasti akan mereka bilang, dia temannya, saya lebih pintar dari kamu. Itu dari sisi negatifnya. Mereka egonya nanti muncul. Jadi kalau positifnya adalah meningkatkan semangat dia Bu, untuk terus belajar dan terus belajar. Oh, aku dapat ini, semester depan mau dapat lagi lah seperti itu. Jadi semangat mereka. Tapi di sisi negatifnya ego mereka muncul. Ego mereka yang muncul bahwa itu di sisi negatif. Bahkan mereka bisa dianggap sombong ke temannya. Kan tidak mau berbagi. Ngapain saya berbagi? Kalau saya berbagi nanti saya nggak dapat juara lagi. Seperti itu. Itu dari sisi negatif. Tapi dari sisi positif meningkatkan anak untuk lebih termotivasi. Itu mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Ingin ada tambahan? Baik Bapak Ibu, ingin ada tambahan Bapak Ibu? Oke, ingin ada siapa yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ingin bertanya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, Bu Umu ya. Oke, silakan Bu Umu. Baik Bu Umu. Iya, silakan Bu Umu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dari penyampaian Bapak tadi, saya di sini akan bertanya, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oke, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oke, hukuman itu bersifat menyakitkan Bapak Ibu, dan baik itu psikis maupun non psikis. Dan kedua itu tidak terjadi tiba-tiba. Contoh ketika anak terlambat. Contoh ketika terlambat, kamu cucikan WC ya, tanpa ada kesepakatan dengan anak. Anak langsung disuruh. Ketika dengan konsekuensi mereka sudah keyakinan, sudah ada keyakinannya. Apa yang akan terjadi jika mereka terlambat? Misalkan, oh jika mereka akan terlambat, mereka harus menulis. Misalkan, menulis
pengulang kata saya tidak akan terlambat lagi. Mereka sudah terarah, jadi sudah ada keyakinan atau kesepakatan mereka ketika mereka diskuonsekuensi. Tapi memang pada akhirnya sama-sama suatu hal yang tidak baik. Tapi pada akhirnya ini jangkanya lebih panjang Bapak Ibu. Jangka konsekuensi di hukuman ini adalah anak merasa lebih terintimidasi di sini Bapak Ibu ketika dia. Sedangkan di konsekuensi sama jangkanya lebih pendek, tapi anak menyadari bahwa memang benar mereka melakukan kesalahan. Seperti itu. Mungkin tambahan dari Bapak Ibu lain jika mungkin jawabannya kurang memuaskan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, mungkin saya akhiri dari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan dari jam awal sampai akhir ini Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan mohon maaf juga telah mengambil waktu Bapak Ibu. Dan mungkin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita lakukan sesi foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang disampaikan Ibu? Oke, siap. Terima kasih Pak Reno dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Reno kepada kita semua. Ternyata selama ini cara pikir kita, cara kita bergerak di dalam kegiatan tugas kita sebagai guru memang kita perlu berbenah kembali ya Bapak Ibu ya. Tetapi memang dalam kenyataannya kita ini kan manusia, kadang-kadang emosi kita tidak terkontrol. Pertama, kedua ada PR dari rumah yang terbawa ke sekolah ya kan, yang kadang-kadang perlu pelampiasan walaupun itu di luar daripada apa yang disampaikan dari Pak Reno. Tetapi yang pastinya menyimak pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Reno itu mudah-mudahan kita semua dapat belajar menjadi seorang manajer di kelasnya masing-masing ya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Reno. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, boleh kita gunakan sesi foto bersama dulu Bapak Ibu untuk kegiatan akhir kita hari ini Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kegiatan, kita akan membuat keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh kalian untuk ditaati bersama. Keyakinan kelas ini adalah bagaimana kita di dalam kelas itu menaati keyakinan yang telah kita buat. Artinya adalah kalian akan membuat keyakinan kelas dulu. Kalian akan memberikan pernyataan keyakinan kelas kalian masing satu anak tuh satu. Oke. Oke, akan buat pertama adalah kita mulai dari ujung sana dulu, Maura.
Baik, Kanipa. Oke, silakan Kanipa. Oke, baik anak-anak, kalian sudah membuat ke-31 keyakinan kelas. Dari 31 ini kita akan padatkan atau kita akan perkecil agar kesepakatan kelas itu dapat kita jalankan bersama. Baik, kita. Oke, yang pertama apa? Sama-sama nanti kalian buat. Tidak datang tepat waktu. Oke, apa? Datang Tepat waktu. datang tepat waktu. Membuang sampah di tempatnya. Oke, yang kedua apa? Membuang sampah di tempatnya. Ya, membuang Sampah. sampah pada tempatnya. Orangnya ada juga Tidak boleh tidak ada mungkin apa? Ya, tidak apa dulu? Makan di saat apa? Dan teman. Apa lagi? Tidak boleh tidur. Iya. Tidak boleh tidur di saat belajar. Oke, cukup 5 atau tambah lagi? Tambah lagi apa? Kalau piket bagaimana? Piket bersama. Iya, piket kelas bersama. Sama. Ada lagi yang ditambahkan? Oke, ada yang ditambahkan? Oke, ada yang ditambahkan? Oke. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, apakah ini yang kalian buat setuju atau tidak? Bapak tanya, setuju atau tidak? Ini adalah kesepakatan yang akan kita buat bersama. Dan Bapak harap kalian bisa menaati kesepakatan yang telah kalian buat. Bisa? Jika sewaktu-waktu nanti ada perubahan, kita akan merubah atau meninjau ulang keyakinan atau kesepakatan kelas ini bersama-sama. Baik. Oke, yang pertama kita dulu. Yang pertama kalian kesepakatan ini keyakinan kelas datang. Iya. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam.
Kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4. Dokumentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak